فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عندك يا فاضل. Siapa itu orang yang disebut menyambung hubungan rahim? Baik, yaitu seorang yang berupaya untuk berbuat baik kepada saudara kerabat-kerabatnya dalam keadaan mereka tidak berbuat baik kepadanya. Ahsan. Atau dengan kata lain, seorang yang mengupayakan untuk menyambung hubungan kerabat pada orang-orang yang memutuskannya. Baik. Hendak ya Abdullah. Fatahkum. Apa saja akibat buruk dari memutus hubungan rahim? Tutup. Terlaknat atau diputus apa tadi? Dijauhi dari keridhaan Allah atau jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus disempitkan rezekinya. Terus keberkahan hidupnya sedikit. Baik, Hasan Idris. Hendak ya Yahya. Yang lainnya apa? Dari akibat buruk memutus hubungan rahim. Nah, disegerakan hukumannya di dunia, amalan-amalannya tidak akan diangkat, terancam dengan neraka dan menjadikan rumah-rumah hancur, yaitu rumah tangga hancur, hilang kesejahteraannya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, wa syahadatuz zur. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa syahadatuz zur, sumpah palsu atau sumpah bohong, sumpah dusta, sama, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, syahadatuz zuri min kabairidz dzunub, atau persaksian palsu, syahadah persaksian. Nanti al-aiman al-kadzibah ini yang sumpah palsu. Ini syahadatuz zur, yaitu apa? Persaksian palsu, persaksian dusta, bersaksi tapi bohong. Syahadatuz zur min kabairidz dzunub, persaksian bohong termasuk dari dosa-dosa besar. Qala ta'ala fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur.
Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, uddilat syahadatu zur bil isyraki billahi ta'ala, wa qara'a hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang apa? Yang najis, ar-rijsa minal awthan, yang najis, yang kotor dari berhala-berhala. Karena kebusukannya, bukan karena apa? Berhala-berhala yang dari tanah atau dari batu itu adalah najis kalau disentuh. Tapi rijs di sini pada makna rijs maknawi, yaitu yang sangat buruk, menunjukkan keburukan yang sangat, walaupun pada makna asalnya adalah najis. Berarti maksudnya adalah jauhi oleh kalian berhala-berhala yang sangat buruk. Wajtanibu qaula zur, dan jauhilah oleh kalian persaksian palsu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, persaksian palsu disandingkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahayanya saksi palsu. Bersaksi bohong. Kenapa? Karena di sini disandingkan dengan syirik. Kemudian beliau membaca ayat ini. Wa qala ta'ala fi sifati ibadir rahman walladzina la yashhaduna az-zur. Wa an Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna ya Rasulullah, qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Ini telah lewat. Nah, hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fakana muttaqian fajalas, dan adalah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muttaqi, yaitu kondisi bersandar miring, yaitu kondisi yang santai. Tapi kemudian duduk dan mengatakan, faqala ala wa qauluz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan ketahuilah, di antara sebesar-besar dosa besar adalah apa? Perkataan dusta. Perkataan dusta. Dan dimaksud di sini adalah apa? Persaksian palsu, persaksian bohong. Dan terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya, karena dalam riwayat ala wa qaula zur ala wa syahadat az-zur. Nah, persaksian palsu. Terus menerus diulang sampai kami berangan-angan seandainya beliau diam, karena apa? Kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang terus kalimat tersebut. Ini menunjukkan peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bersaksi palsu. Adapun ayat sangat jelas di situ, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Nah, ini diantara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, tidak memberikan persaksian palsu. Terus apa persaksian palsu itu? Ta'rifu syahadati zur,
pengertian persaksian palsu itu apa? Qala al-Qurtubi fi ta'rifiha syahadatuz zur hiya syahadatu bil kadhib. Persaksian palsu dikatakan oleh Qurtubi yaitu asy-syahadah bil kadhib, persaksian dengan dusta. Liyatawassala biha ilal batili min itlafi nafsin aw akhdhi malin aw tahlili haramin aw tahrimi halal, untuk bisa tercapai dengannya kebatilan berupa pembunuhan suatu jiwa. Misalnya bersaksi palsu, 4 orang misalnya. 4 orang bersaksi palsu mengatakan si fulan berzina agar dihukum rajam dan mati. Atau bersaksi palsu misalnya dia telah membunuh saudara kami agar dikisos kemudian mati. Ini persaksian palsu untuk pembunuhan suatu jiwa. Au akhdhi malin, atau untuk merampas harta. Misalnya bersaksi palsu bahwasanya si fulan telah memberikan wasiat sepertiga hartanya untuk si Alan. 2 orang bersaksi demikian, mendatangkan tulisan. Ini saksi palsu. Au tahlili haram, atau penghalalan yang haram, menghalalkan yang haram. Misalnya, ada 2 orang mau menikah, tapi terjadi keraguan-raguan, dia anak saudara susuan atau bukan. Saudara susuan atau bukan. Akhirnya pokoknya bayar 2 orang biar bersaksi bahwasanya mereka berdua bukan saudara susuan, padahal sejatinya mereka saudara susuan. Berarti ini menghalalkan yang haram, karena tidak boleh saudara susuan itu menikah. Au tahrimi halal, atau pengharaman yang halal. Sebaliknya misalnya, ya 2 orang tidak ada hubungan apa-apa, kemudian biar gagal pernikahannya, kemudian ada yang bersaksi bahwasanya mereka berdua adalah saudara susuan. Akhirnya gagal. Ini syahadatuz zur. Qala Adz-Dzahabi ba'da an dzakara annaha minal kaba'ir, inna syahida zur qad irtakaba adzaim. Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah menyebutkan bahwasanya persaksian palsu itu termasuk dosa besar, beliau mengatakan sungguhnya orang yang bersaksi palsu telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi bukan satu dosa besar, tapi adzaim, beberapa dosa-dosa yang besar. Yang pertama, ahaduhuma al-kadzib wal iftira. Yang pertama dia al-kadzib, dusta, wal iftira, dusta atas nama orang lain. Ini iftira. Kalau kadzib, dia dusta dengan sendirinya, atas nama diri sendiri, namanya kadzib, dusta. Tapi kalau berdusta atas nama orang lain, ini namanya iftira. Thaniha, yang kedua, annahu zalama alladhi syahida alaih hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa irdahu wa ruhah. Yang kedua, zalim. Dia telah berbuat zalim kepada pihak yang dia bersaksi atasnya, sehingga dia mengambil dengan persaksiannya harta orang tersebut, atau kehormatannya, atau nyawanya. Berarti terkandung kezaliman. Kezaliman itu sendiri saja sudah dosa besar. Thalithuha, yang ketiga, annahu zalama alladhi syahidalah bi an saqa ilaihi al-malul haram, bi an saqa ilaihi al-mal al-harama fa akhadahu bi syahadatihi fa wajabat lahun nar. Kalau tadi berbuat zalim kepada pihak yang dia bersaksi atasnya, yaitu pihak yang dia dirugikan. Sekarang yang ketiga, dia juga telah berbuat zalim kepada pihak yang dia bela dengan persaksian palsunya, yaitu yang diuntungkan dengan persaksian palsunya. Kenapa?
karena berarti dia memberikan untuknya harta yang haram sehingga dia mengambilnya dengan persaksian tersebut dan berakibat neraka. Rabi'uha annahu abaha ma harramallahu ta'ala. Dengan persaksian palsunya berarti dia telah membolehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berarti terkumpul pada syahadat zur banyak dosa. Wal yaum tasahala ba'dun nasi fi qadiyati syahadah. Dan pada hari ini, yaitu masa-masa kita ini, sebagian manusia bermudah-mudahan dalam permasalahan persaksian. Yang penting dibayar, mereka berani untuk menjadi saksi palsu. Wa ba'duhum yashhadu li sahibihi nusratan lahu fil batil min ajli nasabin aw sababin. Sebagian mereka bersaksi untuk menguntungkan sahabatnya sebagai bentuk pembelaan untuknya dalam suatu kebatilan. Dia salah tapi dibela. Misalnya dia memang melakukan kejahatan, tapi dibela, ada yang bersaksi bahwasanya dia tidak melakukan itu. Bersaksi dia bersama kami, padahal saat itu tidak ada. Banyak kasus-kasus seperti ini. Demi membela nasab atau suatu sebab karena dibayar dan seterusnya. Wa minhum man yabi'u syahadatahu bin nuqud. Sebagian mereka ada yang menjual persaksiannya dengan uang. Dan ini luar biasa banyaknya di persidangan-persidangan. Orang-orang yang memiliki harta banyak, yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah ketika berbuat jahat, berbuat keji, kemudian diangkat ke peradilan, mereka membeli para saksi-saksi palsu. Wa ma alima idhama dzalik. Dan dia tidak tahu betapa besarnya dosa dari persaksian palsu tersebut. Wa minhum man la yuqimu laha waznan wala haula wala quwwata illa billah. Dan sebagian mereka ada yang tidak la yuqimu laha waznan, yaitu tidak menganggap berarti sama sekali. Dalam artian tidak memiliki nilai, tidak ada nilainya bersaksi atau tidak bersaksi, sama saja, penting digaji. Nah, la yuqimu laha waznan, tidak memberikan untuk perkara ini timbangan sama sekali. Dalam artian tidak dianggap sama sekali olehnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini di antara musibah zaman kita ini yang begitu banyak seperti itu. Makanya dalam peradilan-peradilan, apalagi pengadilan-pengadilan yang padanya hukum selain hukum Allah, tak banyak saksi-saksi palsu ditegakkan padanya. Terkumpul padanya kemungkaran yang sangat banyak. Nah, makanya sepantasnya untuk kita menjauh dari pengadilan-pengadilan yang seperti itu. Karena apa? Karena tadi kebanyakan dibangun di atas dusta. Baik. Barakallahu fikum. Ini satu pembahasan pendek, singkat, diingat-ingat. Dalilnya terutama hadits Abi Bakrah antum hafal. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an